Semua bagi berdiri dulu dong. Haleluya. Gimana kabarnya hari ini? Welcome home. Welcome home. Kok gak ada suaranya sih? Bener gak sih welcome home kan? Bener ya? Welcome home. Yeay. Seneng banget kan, udah lama banget nggak pelayanan onsite ibadah anak muda ya. Jadi ayo kita seneng-seneng hari ini, oke? Oke, aduh biasanya tuh kita tuh kasih tos kanan kiri ya. Mohon maaf ya, kita lagi covid guys, jadi nggak boleh kasih tos. Jangan kasih tos, jaga jarak tolong. Terima kasih ya, tosnya gini-gini aja ya, manggut-manggut aja. Yuk kita doa sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bisa berkumpul. Kami percaya Tuhan Kau hadir, Kau nggak pernah tinggalin kami. Firman Tuhan bilang carilah wajah Tuhan. Kami percaya kenapa firman Tuhan mengatakan untuk kami cari wajah Tuhan. Kalau kami mencari wajah seseorang, berarti seseorang itu ada di dekat kami. Kami gak mungkin cari wajah seseorang yang jauh dari kami. Kami tahu Tuhan selalu ada di sekitar kami, karena itu kami mau arahkan pandangan kami pada wajahnya Tuhan. Kami mau nyanyikan sorak-sorai, sekalipun mungkin keadaan kami lagi gak enak, tapi kami rindu Tuhan, mata kami tetap terarah kepada Engkau. Karena Engkau kekuatan kami, karena Engkau penolong kami, Engkau sahabat kami yang baik, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, biar Engkau hadir di tempat ini, jamah setiap kami, ubahkan setiap kami. Kami anak-anak-Mu, kami siap memuji menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Kita lebih dari pemenang, amin. Kita lebih dari pemenang, amin. Mari kita sama-sama katakan lebih dari pemenang. Let's go. Kuasa darahnya kamu, jika Allah di pihak kita, siapa dapat? Tidak ada, amin. Kita lebih dari semuanya, sing it loud, loud, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus saja segala raja, haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat Hey, kita lebih dari pemenang semuanya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus saja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus saja segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yang percaya kita lebih dari pemenang, katakan aku lebih
pemenang. Katakan, aku lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Tujuh, kamu lebih dari pemenang. Say, kamu lebih dari pemenang. Katakan, aku lebih dari pemenang. Oh, aku lebih dari pemenang. Sekali lagi, aku lebih dari pemenang. Katakan, jika Allah di pihak kita, tidak ada kita lebih dari pemenang. Drop, semua tepuk tangan. Dengan sepenuh hati katakan, Yesus saja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Wow. Percaya kita lebih dari pemenang, amin. Aku gak tahu kondisi kalian apa, mungkin kalian sedang jatuh bangun di dosa yang sama berulang-ulang kali, ngecewain Tuhan. Tapi kita lebih dari pemenang bukan karena apa yang kita perbuat, tapi karena Yesus sudah melakukan semuanya buat kita, amin. Amin. Dan kita percaya gak ada yang mustahil buat Tuhan, amin. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Woo! Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Say, nothing is impossible. To you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Say that, nothing is impossible. Nothing is impossible. I'm not gonna live, no. I'm not gonna live by what I see. Oh, I'm not gonna live by what I feel. Say, deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Sing it loud. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Semuanya say, hey! Ooh. Amen. I'm not gonna live, no. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. Yes, I can do all things, 'cause it's you who gives me strength.
Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Clap your hands. Say Jesus, 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 Jesus. Oh, oh, oh. I believe, say, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe. Hey, I believe. Everybody jump, everybody jump. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. Angkat tanganmu, katakan to you. Yes, it's you. Oh, nothing is impossible to you. I can do anything. I can do all things. Cause it's you who can see this thing. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Oh. Woo. Yes, kita percaya sama Tuhan, amin. Amin. Thank you Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hidup kami di tangan-Mu. Semuanya milik-Mu. Semuanya milik-Mu Tuhan. Karena semuanya dari-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Into your hands I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Angkat tanganmu, katakan, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe. Jesus, I believe. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the
setia, kau tetap setia. Tiada yang sepertimu. Rasakan kasih-Nya. Tiada yang sepertimu. Layak disembah. Kasih setiamu lebih dari apapun yang ada di dunia. Kau milikku, ku milikmu, tak terpisahkan oleh apapun. Kau milikku, ku milikmu, tak terpisahkan oleh apapun. Kau milikku, ku milikmu, tak terpisahkan oleh apapun. Kau milikku, ku milikku, tak terpisahkan, tak terpisahkan. Kau milikku, ku milikku, tak terpisahkan, tak terpisahkan. Kau di dalamku, ku di dalammu, tak terpisahkan, tak terpisahkan, tak Ku anakku, kau Bapakku, tak terpisahkan, tak terpisahkan. Ku anakku, kau Bapakku, tak terpisahkan, tak terpisahkan. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang pada. Angkat tanganmu, katakan, oh rasakan kasih-Nya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, tak pernah berubah. Yesus sayang, Dia sayang padamu.
katakan dengan percaya, Yesus aku anaknya, Yesus sayang, Yesus sayang, Dia sayang padaku. Angkat tanganmu, katakan dengan percaya, Yesus sayang Yesus. Saya persilakan kepada penyampai firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus sayang, Dia sayang. Tak peduli masa laluku, tak peduli kegagalanku, Yesus sayang, Yesus sayang, amin, Yesus sayang, Dia sayang padaku. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Jika Engkau ada di tengah-tengah kami, maka kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami yang lemah Tuhan kuatkan. Kami yang butuh penghiburan Tuhan hiburkan. Bahkan kami hari ini yang benar-benar di titik nadir, maka Tuhan angkat kami kembali. Tangan-Mu menopang kami. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang kami sayangi. Hanya Engkau yang kami kasihi di atas segala-galanya. Ketika keluarga, teman, sahabat, dan orang-orang di luar sana mungkin tidak mempedulikan kami, tapi Engkau berjanji sampai masa hari tua kami pun Engkau tetap menggendong kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian penyembahan hari ini yang lahir dari hati kami boleh menjadi korban yang harum di hadapan Tuhan. Kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu. Berbicaralah lewat hamba-Mu ya Tuhan. Pakailah lidah bibir hamba-Mu, kuduskan supaya hanya firman kebenaran saja yang disampaikan lewat mezbah mimbar yang suci ini. Terima kasih Bapak yang baik. Kami siap dikuatkan, diteguhkan, diajar oleh firman Tuhan. Yang percaya siap dengan firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk teman-teman semuanya. Haleluya. Ya, terima kasih sudah mengundang saya kemari. Ini adalah my first time to be here. Ya, baru melihat gedungnya besar sekali. Tadi parkir di sana, tunggu sebentar. Bertanya-tanya di mana, oh ternyata gedungnya bagus ya. Dan saya diberikan informasi hari ini ada 3 generasi. Saya nggak tahu apakah 3, apakah 4, apakah 5. Tapi yang jelas usia 12 sampai 14 tahun ada di sini kan. 12-14 tahun angkat tangan tinggi-tinggi. Tolong diakui dong umurnya. 12 sampai 14 tahun angkat tangan tinggi-tinggi. Ya, kalau nanti makin jauh nggak mengakui nggak apa-apa, tapi yang muda-muda diakui. 12 sampai 14 tahun angkat tangan tinggi-tinggi. Kita berikan tepuk tangan buat teens kita. Oke, haleluya. Kemudian 15 sampai 21 tahun, SMA kuliah, ini youth kita angkat tangan tinggi-tinggi. Berikan tepuk tangan. Oke, kemudian 21 sampai tak terhingga. Inilah dewasa muda kita, angkat tangan tinggi-tinggi. Oh ya sudahlah, oke lah nggak apa-apa ya. Jadi 3 generasi di satu ruangan. Nah saya percaya firman Tuhan tetap relevan di umur berapapun kita, maka firman Tuhan bisa berbicara secara spesifik buat kita, amin. Mari kita lihat bersama-sama, kita akan explore firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal yang ke-7, 7 ayat di situ, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Nah saya berikan judul firman Tuhan hari ini adalah Pasukan 300. Ya filmnya mungkin sudah kita tonton berapa, 7, 8, 10 tahun yang lalu. Ya saya lupa persisnya, dan di cerita itu mungkin nggak terlalu baik ya endingnya. Tapi cerita di sini, yaitu cerita yang happy ending. Di mana apa saudara? Di mana akhirnya bangsa Israel dibebaskan dari penjajahan. Di mana bangsa Israel akhirnya tidak lagi hidup melarat. Mereka mengalami kelepasan, mereka mengalami kemenangan. Bahkan mereka diubahkan hidupnya. Dan itu semua karena ada seorang pemimpin yang bernama Gideon. Dan beserta 300 pasukannya. Yang menarik adalah sebelum 300 pasukan itu ada puluhan ribu saudara. Ya, ada puluhan ribu. Namun ketika disortir, ketika di-challenge, ketika ditantang, maka muncullah 300 saja. Saya beritahu teman-teman semua berapapun usia kita, di setiap momen konteks hidup kita, pasti akan ada tantangan, masalah, kesulitan, hambatan, rintangan, cobaan, you name it. Semua pasti ada, ya toh ya?
Ya, beritahu sebelahnya, aku belum bayar kos, itu tantangan juga saudara. Betul? Aku masih cari pacar belum dapat, itu juga sebuah tantangan saudara. Ya udah mulai senggol-senggol. Saudara, bukan hanya itu, sedang cari pekerjaan. Bukan hanya itu saudara, ketika kita melayani ada konflik di tengah-tengah pelayanan kita. Apapun yang kita jalani, yang namanya kesulitan, masalah, tantangan, itu pasti ada. Ketika ada orang berkata, Tuhan aku berdoa supaya tidak ada masalah dalam kehidupanku, hati-hati saudara, itu doa minta mati. Oke? Jangan pernah berdoa, Tuhan aku berdoa supaya ambil semua masalah dalam hidupku, jangan pernah. Karena masalah walaupun Anda tidak mengharapkan atau tidak mengundangnya, dia tetap akan datang. Ya atau ya? Kalau nggak percaya, coba lihat sebelahnya. Lihat sebelahnya, 1 menit saja setelah itu Anda dapat masalah. Ya atau ya? 10 detik, oke. 20 detik, cengar-cengir, senyum-senyum. 30 detik, ini orang jangan-jangan suka sama gue nih. Ya, yang sama jenis, jangan-jangan gini orang ya. Aduh, ini gimana nih? Ya kan? Udah 40 detik, 50 detik, 1 menit, apa yang lu lihat-lihat? Mulai ada masalah. Inilah kehidupan, jadi jangan pernah berpikir bahwa hidup kita pasti akan lepas dari masalah, kesulitan, tantangan dalam kehidupan kita. Pasti ada, enggak menikah ada tantangannya. Setiap kali wedding ditanya mana gandengannya. Lalu udah emosi, emang gua truk. Ya. Ketika lagi kedukaan, ya kan? Baru kita ditanya lagi, kok datang sendirian? Iya. Mana gandengannya? Tanya lagi. Tapi apakah orang yang menikah pasti lepas dari kesusahan? Ternyata enggak juga. Kenapa? Karena ketika kita sudah menikah berdua, maka kesenangan pribadi tidak bisa menjadi tujuan utama. Tapi kesenangan bersama itu menjadi tujuan utama. Ya atau ya? Yang jawab ya kayak udah nikah aja. Ya, ini hanya boleh dijawab sama yang sudah menikah. Ya, istri saya hanya 1, anak saya baru 2. Saya ulang, istri saya hanya 1, anak saya baru 2. Berarti yang boleh nambah adalah? Ya, berarti kita di Alkitab yang sama. Nah mari kita lihat sebelum pasal ke-7, kita lihat Hakim-Hakim pasal yang ke-6, kalau bisa ditampilkan silakan. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, kita bisa lihat di situ, Anda bisa baca ya di Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, Israel melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Perhatikan baik-baik, ketika Anda di gereja ini duduk bersama dengan kita, hanya ada 2 model orang. Yang pertama, orang yang hidupnya menyenangkan Tuhan. Yang kedua, orang yang hidupnya menyakiti Tuhan. Itu saja. Ketika ada orang berkata, sorry ke Anta, saya ini hanya masih suam-suam kuku. Maksud lu apa? Panas enggak, dingin enggak. Maksud lu apa? Ya masih pengen cuti aja pelayanan. Saudara perhatikan baik-baik, terlalu banyak terminologi yang kita ciptakan di dalam gereja. Memperhalus kondisi kehancuran kita. Memperhalus kondisi kemunduran kita. Di dalam kerohanian, kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, kita pasti dekat dengan setan. Pak, sebenarnya saya lagi nggak dekat sama Tuhan Pak, saya lagi nggak baca Alkitab sudah 3 bulan ini Pak. Saya juga udah nggak pernah ke gereja, saya nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah begini. Oke, berarti kamu jauh dari Tuhan. Iya Pak, dekat sama siapa? Sama setan? Enggak Pak, enggak, pokoknya saya hanya jauh sama Tuhan, tapi saya nggak dekat sama setan Pak. Iya, mungkin kamu setannya. Halo? Kalau nggak dekat dengan Tuhan, dekat sama siapa saudara? Hidup ini itu aja, saya nggak dekat dengan Tuhan, saya dekat dengan yang lain. Kalau nggak Tuhan berarti hantu, mungkin itu saudara. Kalau saya tidak berbuat kebenaran, saya berbuat kejahatan. Kalau saya hidup dalam roh, maka saya hidup dalam daging, itu saja. Jangan kita taruh di tengah-tengah suam-suam kuku. Lagi padang gurun nih, rasanya nyaman banget ya. Lagi suam, lagi padang gurun, lagi apa lagi istilahnya tuh? Lagi in the middle of the nowhere. Waduh. Sudah perhatikan baik-baik. Itulah kehidupan yang dialami oleh bangsa Israel hari itu. Mereka berbuat jahat, mereka berdosa, mereka tidak mentaati Tuhan. Dan kita tahu saudara hari itu, akibatnya kalau Anda baca di firman Tuhan, slide saya bisa dimunculkan, mereka hidup dijajah. Mereka hidup bukan hanya dijajah, tetapi hidup di dalam ketakutan. Dan yang ketiga, mereka hidup melarat. Saya jelaskan kepada saudara, mereka dijajah oleh bangsa Midian. Perjanjian Lama menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang tidak mentaati Tuhan, maka tiba-tiba tidak ada hujan. Tiba-tiba kelaparan, tiba-tiba ada penyakit, tiba-tiba mereka dibiarkan dijajah oleh Tuhan. Itulah hukuman kepada orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran. Ya, di perjanjian lama. Sehingga saudara keadaan mereka hari itu, mereka dijajah orang Midian walaupun 7 tahun lamanya saja, tapi 7 tahun itu sudah memberatkan mereka saudara. Dan kita lihat mereka sampai keluar dari gedungnya, mereka keluar dari rumahnya, mereka bersembunyi di goa-goa, di kubu-kubu. Mereka bersembunyi keluar kota saudara. Bahkan mereka punya pertanian, punya kawanan domba, ternak, semua dimusnahkan, dihancurkan, dijarah. Saudara, orang yang hidupnya jauh dari Tuhan.
orang yang melawan Tuhan, orang yang hidupnya katanya enak dalam dosa, tetapi hancur di dalam kekudusan Kristus saudara, maka hidupnya akan apa? Akan dijajah. Dia akan dijajah, dan penjajahnya bisa jadi apa saudara? Penjajah itu bisa jadi bentuknya kan game. Dijajah oleh game. Kenapa? Buat saya main game silakan saudara. Saya tanya kepada teman saya, oke kita mau main game, oke baik. Berapa lama? 2 jam, oke mari kita main. Tapi kalau kamu main game berapa lama? Kagak tahu kak, pokoknya main aja kak. Ya. Lama-lama kita dijajah oleh game. Ada penjajah yang baru namanya drama Korea kan begitu saudara. Di mana-mana sekarang sudah Squid Game kan. Kokola, kocini, gitu ya. Nah Indonesia paling jago kan nyontek-nyontek saudara. Mulai keluar banyak iklan tentang itu saudara. Lalu udah episode 30 terbatas selesai. Ada lagi yang lain, ada lagi yang lain, ada lagi yang lain. Ketika ditanya baca Alkitab, enggak kenapa sibuk? Sibuk apa? Saudara ini bicara tentang apa? Bagaimana hidup kita dipersembahkan kepada siapa? Siapa yang menjajah kita? Siapa yang menguasai kita? Itu ditunjukkan dari bagaimana kita menghabiskan waktu kita tiap harinya. Dan kemudian di situ dikatakan hidup dalam ketakutan. Orang yang berdosa pasti takut ketika mereka mendengar bunyi langkah kaki Tuhan. Maka Adam dan Hawa mereka bersembunyi karena mereka takut. Ciri-ciri orang yang takut, orang yang berdosa adalah takut. Makanya orang-orang yang diajak nggak mau saudara. Diajak komsel nggak mau. Diajak ibadah nggak mau. Kenapa? Dia menggenapi Mazmur pasal 1. Seperti orang berdosa nggak kuat dalam kumpulan orang benar. Orang-orang yang tidak mau diajak untuk berrohani. Dia sedang mendeklarasikan dirinya bahwa saya ini pendosa. Orang yang berdosa, orang yang jahat, orang yang hidupnya gak kudus. Nggak mungkin tahan di antara kumpulan orang benar. Sehingga ini tantangan buat kita saudara. Apakah kita mau seperti itu terus? Puji Tuhan. Ketika dompet sudah tipis saudara, ketika koneksi sudah tidak ada, ketika kepandaian nggak lagi kepakai, ketika uang sudah habis, maka Hakim-Hakim pasal 6 ayat 6b dikatakan apa saudara? Dikatakan firman Tuhan, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Beritahu sebelahnya, jangan sampai udah kepepet baru doa. Halo? Amin? Ya, saya ketemu anak muda bilang, Pak, kita kan senang-senang Pak, kita kan masih muda Pak. Saya tanya ke dia, apa definisi muda? Kan kita umur masih 15 tahun Pak. Oke, jadi muda itu 15 tahun. Kalau 40 tahun? Tua. Oke. Kalau Anda umur 15 tahun, lalu dokter berkata bahwa Anda bisa hidup hanya 2 tahun ke depan. Dan saya 40 tahun, dan saya masih bisa hidup 20 tahun ke depan. Siapa lebih tua? Siapa lebih muda? Halo? Silakan, ini ada teen, ada youth, ada dewasa muda. Ada orang 15 tahun, kata dokter hidupnya sampai 17 tahun. Setelah itu bye. Bye gone ya. Bye and gone. Saya 40 tahun, tapi bisa hidup sampai 20 tahun lagi. Siapa lebih muda, siapa lebih tua? Halo? Apakah tua dan muda itu bicara tentang umur berapa saya? Apakah tua dan muda itu bicara tentang berapa lama saya hidup? Pertanyaannya adalah, siapa yang tahu sampai kapan Anda hidup? Angkat tangan, yang tahu? Yang tahu? Ada yang berani seperti Daud? Tuhan, beritahukanlah kapan aku mati. Kira-kira begitu di Mazmurnya. Gak ada yang berani ya? Anda mau tahu atau surprise? Maunya gimana saudara? Anda mau matinya tahu kapan atau surprise? Hah? Yang tahu angkat tangan, yang pengen tahu angkat tangan? Ya doa puasa cari tahu. Kalau saya pengennya surprise, tiba-tiba mati kan gitu ya saudara ya. Nah perhatikan baik-baik, karena kita nggak pernah tahu kita mati kapan, berarti kita nggak pernah tahu masa hidup kita berapa lama. Yes or yes? Berarti bebas, Anda mau ngomong saya tua, saya muda, bebas. Siapa yang muda angkat tangan tinggi-tinggi? Bebas. Siapa yang merasa tua angkat tangan tinggi-tinggi? Bebas juga saudara. Jadi muda dan tua ketika kita bicara tentang pertobatan, hidup kudus sebagai murid Kristus, hidup benar, melayani Tuhan, itu bukan bicara tentang saya umur berapa. Mungkin itu bicara tentang berapa lama saya hidup, pertanyaan saya nggak pernah tahu berapa lama saya hidup. Sehingga kitab Ibrani berkata, ketika masih bisa dikatakan hari ini, maka hari inilah kita berubah. Amin. Dan Tuhan menjawab doa mereka. Hakim-Hakim 6 ayat 14 dikatakan apa? Tuhan mengutus Gideon. Dan diberikan tugas Gideon, selamatkanlah bangsa Israel. Dan kita lihat saudara, akhirnya Gideon mengalahkan Midian hanya dengan 300 orang terpilih saja. Saudara, kalau Anda mau browsing di Google ya, seorang dokter namanya Dr. Bobby Clinton. Dia melakukan survei terhadap tokoh-tokoh di Alkitab saudara.
Dari nabi-nabi, raja-raja, hakim-hakim sampai ke perjanjian baru. Semua dia survei tokoh-tokoh yang dipakai Tuhan. Dan ternyata yang finishing well, yang akhirnya happy ending, yang setia sampai akhir menerima mahkota kemuliaan hanya 1/3 dari mereka. Berarti 2/3 lainnya tidak mengakhiri hidupnya dengan baik. Dan saya beritahu saudara bahwa rapot kerohanian tidak dilihat dari awal bagaimana saya nangis-nangis terima Yesus. Tidak dilihat dari prosesnya, sekarang kita menggebu-gebu militan dengan dia. Tapi selalu dinilai di akhir. Bagaimana kita mengakhiri hidup kita. Sehingga ketika Anda hari ini sedang gosipin seseorang, dia kok gak ke gereja lagi ya? Aduh hamba Tuhan itu kenapa jatuh ya? Berhenti lakukan itu kenapa? Karena belum akhirnya. Siapa tahu di akhirnya mereka bertobat, Anda yang jatuh. Yes or yes? Ya atau ya? Sehingga hari ini walaupun kita tahu ada orang berkata bahwa generasi zilenial, generasi alfa ya, umur 6 tahun ke bawah nggak ada di sini ya. Generasi zilenial, milenial, katanya rapuh, rigid, fragile. Saya tolak dalam nama Yesus, kita semua kuat di dalam Kristus. Amin. Tetapi mungkin kita punya orang tua milenial Gen X yang sudah established. Yang punya rumah, dulu saya ngekos, bayar tiap hari, bayar tiap bulan, bayar tiap minggu. Mungkin Anda sekarang bukan ngekos tapi ngapartemen. Ya, di dekat rumah saya bukan lagi ngekos tapi ngapartemen saudara. Bahkan tempat di saya tinggal, saya Pak RT ya, warga saya ada satu rumahnya, gede sekali saudara. Itu buat kos-kosan anak-anak kos. Mereka berempat berlima ada di situ. Kemudian malam-malam saya mau keluar, loh kok rame ada apa? Mobilnya tuh Lexus, ya kan? Mitsubishi, Pajero, bla 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 bla. Luar biasa. Bersyukurlah kalau kita punya orang tua yang keceh-keceh saudara. Yang bukan hanya keceh tapi recehnya banyak saudara. Duitnya banyak, tetapi itu tidak mengubah kita bahwa namanya semangat militan, all out, sungguh-sungguh cinta Tuhan, cinta firman, nggak boleh pudar. Amin. Amin. Saudara Timotius dipakai Tuhan, dia melayani Tuhan dari neneknya, dari mamahnya, sampai dia melayani Tuhan usia 15 tahun dia melayani Tuhan. Ikut bersama dengan Paulus. 2 Timotius pasal 4 ketika Paulus mau mati saudara dipenggal oleh Nero. Maka Paulus berikan peringatan terakhir kepada Timotius. Dan saat itu Timotius diangkat menjadi gembala gereja di Efesus usianya 33 tahun. Makanya bagi orang Yahudi 30 tahun itu sudah oke, tetapi untuk jadi gembala gereja 33 tahun itu kemudaan. Paulus berkata jangan sampai ada orang yang meremehkan kamu karena kamu muda. Daud dipakai Tuhan usia 15 tahunan saudara. Kita tahu Yusuf umur 30 tahun jadi orang nomor 2. Antakirana mengembalakan gereja youth saudara di Abala waktu itu umur 21 tahun. Ya. Saudara, ini adalah sebuah kehidupan yang kita nggak bisa berkata, Pak itu orang zaman dulu. Enggak, mau zaman dulu, zaman sekarang, masa depan. Usia itu nggak jadi pengaruh. Amin, saudara. Dan perhatikan baik-baik di dalam firman Tuhan ini, saudara. Akhirnya Gideon diutus. Lalu kita akan bahas, saudara, Hakim-Hakim 7 ayat 2-5 memberikan 3 kriteria penting supaya Anda bisa menjadi pasukan 300-nya Tuhan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jalan ke surga itu sempit, menuju kebinasaan luas sekali saudara. Menjadi orang yang suka berdosa gampang, nggak perlu mikir, nggak perlu S1, S2, S3, nggak perlu saudara. Tapi menjadi orang yang hidup kudus, itu butuh perjuangan betul? Butuh sebuah kesadaran, kekuatan, tahan uji, endure dalam kehidupan kita. Sehingga apa saudara, kalau Anda hari ini memutuskan, Tuhan pakai aku, di generasiku pakai aku Tuhan. Biarkan lewat kehidupanku, aku membawa kesejahteraan bagi orang-orang yang ada di kalasku. Melalui aku membawa kesejahteraan bagi orang-orang yang ada di keluargaku. Melalui aku ada orang-orang yang disejahterakan, di hidup yang dipulihkan karena ada aku. Jadikan aku hadiah terbaik bagi keluargaku, gerejaku, bangsaku, dan dimanapun aku pergi. Amin saudara. Kalau Anda berkata bahwa aku adalah berkat bagi orang lain, aku adalah orang pilihan Tuhan, maka 3 kriteria ini perlu kita perhatikan. Siapa yang mau jadi berkat bagi keluarganya? Ini serius saudara, bukan klise. Siapa yang mau lewat Anda, papamu bertobat, angkat tangan tinggi-tinggi. Mamamu gak judi lagi. Nenekmu gak lagi arisan terus gosip-gosipin orang saudara. Halo? Tetangga-tetanggamu gak lagi meremehkanmu karena kamu begini dan begitu saudara. Perhatikan baik-baik. Angkat tangan tinggi-tinggi kalau Anda mau menjadi pasukan 300, dipakai Tuhan. Lewat tangan seorang pemimpin bernama Gideon. Lalu kemudian Anda dipakai Tuhan untuk memberikan pembebasan, kemenangan, kekuatan. Ayat ini juga bicara tentang bagaimana kita bisa melewati tantangan dalam kehidupan kita. Maka yang pertama, mari kita lihat ayat yang kedua. Ayat yang kedua, firman Tuhan di situ tertulis, ya, jangan-jangan orang Israel
memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Saudara, ada kalimat itu. Ketika Tuhan melihat ada puluhan ribu tentara di situ, saudara. Tuhan tahu tidak semua orang bisa dipakai, tidak semua orang sungguh-sungguh mengikut dia. Tidak semua orang datang ibadah tujuannya adalah untuk supaya berubah kehidupannya. Maka Tuhan berkata, coba cek apakah jumlahnya cukup segitu, apakah bisa dikurangi, apakah bagaimana. Lalu kemudian firman Tuhan berkata seperti ini bicara yang pertama, Anda dan saya kita perlu mengandalkan kekuatan Tuhan. Amin. Beritahu sebelahnya katakan, mengandalkan kekuatan Tuhan. Ya. Saudara, kalau orang mengandalkan kekuatan Tuhan, hidupnya tidak akan mengalami burnout. Siapa yang sering dengar kata burnout di sini? Siapa yang pernah melayani terus, Kak, aku burnout, Kak. Apa sih burnout? Gosong. Ya, aku burnout, Kak, gitu kan. Saudara melayani Tuhan burnout. Orang yang melayani Tuhan mengandalkan kekuatan Tuhan, dia tidak akan stres, nggak akan depresi, nggak akan kecewa, nggak akan main ayunan pakai leher, nggak akan. Yes or yes? Tidak ada orang burnout karena pelayanan, yang ada adalah orang burnout yang tidak bisa mengatur waktu. Aku banyak pelayanan terus aku burnout. Kenapa? Tidur jam berapa? Jam 4, Kak. Ngapain? Biasa, Kak, ML, Mobile Legend. Loh, ini tentang pelayanan atau tentang kita belum bisa mengatur waktu tidur? Halo? Saya konseling orang, Pak, aduh Pak, kepala batu Pak, kerasnya minta ampun. Nggak mau berubah Pak, udah saya ajarin kasih ayat juga nggak mau berubah Pak. Stres aku Pak. Nah itulah contoh-contoh orang yang melayani Tuhan menggunakan kekuatan sendiri. Yeremia 17 ayat 7 apa? Terkutuklah yang mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan manusia yang hatinya jauh daripada Tuhan, tetapi diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Amin saudara? Tugas saya berdoa kepada orang sakit, tugas orang sakit sembuh. Amin. Amin saudara. Bukan tugas saya menyembuhkan orang sakit. Tugas saya adalah berdoa, tumpang tangan, sharing firman, baca Alkitab, pimpin mesbah keluarga saudara. Kerja keras sungguh-sungguh dalam kehidupan, bangun keluarga. Maka berkat penyertaan kelimpahan itu bagian daripada Tuhan. Amin saudara. Ya. Bahkan kalau kita pelajari, Tuhan memberikan kemenangan. Anda bisa lihat tuh, ayat 21-22. Coba Hakim-Hakim 7 ayat 21-22. Kita baca ya. Ayat 21-22, kita lompat agak jauh sedikit. Dikatakan begini, ya, Gideon dan 300 orang itu, sementara itu tinggallah mereka, 300 plus 1. Berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, cuman tiup saudara. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Zirera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Mereka belum melakukan apa-apa saja, Tuhan sudah bertindak, Tuhan sudah bekerja. Berarti kemenangan itu di dalam tangan Tuhan. Jadi hari ini saudara ada orang yang katakanlah ngomongin kita, gosipin kita, jelek-jelekin kita saudara. Atau bahasa kerennya nusuk saya dari belakang saudara. Kalau itu sebuah feedback buat kita, memang kita salah, kita bertobat. Kalau bukan saudara, Tuhan yang jadi pembela kita. Amin. Tuhan yang tentukan, Tuhan yang tetapkan, Tuhan yang berikan kemenangan. Kita bisa lihat ini saudara. Bahkan kalau Anda lihat kisah yang lain saudara, ketika Hizkia menghadapi Asyur. Asyur datang, dia bilang mau serang, mau robohkan tembok Yerusalem. Lalu ketika Asyur datang, saudara, mau robohkan tembok Yerusalem, maka seorang raja namanya Hizkia, dia terpanggil lalu dia pergi ke Yerusalem, dia lakukan banyak perencanaan, tapi kekuatan manusia terbatas. Hizkia sadar, ini gak cukup, gak bisa nih kita ngelawan, pasti gak bisa, gak cukup. Saya sudah do the best tapi gak cukup. Apa yang dia lakukan di tengah-tengah saudara? Kesadarannya akan ketidakmampuannya. 2 Tawarik 32 ayat 7 sampai 8. Mari kita lihat 2 Tawarik pasal 32 ya, sampai saya cari. 2 Tawarik pasal 32 ayat 7 dan ayat 8 dikatakan. Bentar, 2 Tawarik ayat 32 ya, 32 7 sampai 8. Firman Tuhan berkata kepada kita, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena, kita baca bersama-sama kalau Anda bisa baca kitab, 2-3. Yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia.
Tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Saudara, jadi mari bersama-sama kita punya tantangan di sekolah, kita punya tantangan di kampus, kita punya tantangan ketika kita masuk dunia kerja. Semua ada tantangan, makin besar tantangan, makin besar rantangan, amin. Ya, tapi pertanyaannya kita mau gunakan kekuatan sendiri atau kekuatan Tuhan? Orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan, dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah kecewa, tidak pernah bersungut-sungut, apalagi keluar gereja. Katakan amin. Amin. Itu mengandalkan Tuhan. Makanya orang-orang yang main ayunan pakai leher itu saudara, itu gak mengandalkan Tuhan. Mengandalkan kekuatan sendiri. Gak mungkin bisa kita lewati kehidupan saudara. Bahkan saya kalau ketemu dewasa muda, dia bilang ke saya, Kak, kenapa? Stres nih Kak. Oh kenapa stres? Bingung Kak, mau kawin cukup atau enggak Pak ya? Lu gak usah stres, lihat muka lu aja udah pasti stres. Saya aja stres, coba dihitung sekarang. Ya, nggak usah sekarang mau nikah, saya mundur ke belakang ngitung, mama saya jualan di pasar kelontong saudara, papa saya supir, anaknya 3, Adi Kirana, Anta Kirana, Andre Kirana, cowok semuanya, dan 3-3-nya kuliah semua, lulus semua saudara. Coba dihitung, mama saya jual 1 roti harganya 500 rupiah, kalau saya makan 1 dia perlu jual roti berapa biar bisa kasih 1 roti? Halo? Halo? Ternyata kok hidup juga, gede lagi badannya saudara. Lulus kuliah lagi, kerja lagi, punya keluarga lagi. Mundur ke belakang kok bisa begitu ya? Saudara kalau kita pakai pemikiran manusia, mau nikah berapa sih 100 juta? Punya rumah berapa daerah BSD ya saudara 1,2 M. 4 kali 10 meter, 2 lantai. Terus apalagi, coba dihitung gaji kita berapa? Nggak cukup. Iya atau ya? Iya atau ya? Ya saudara kehidupan kita ini bukan karena punya, tapi karena percaya. Halo? Amin? Enggak Pak, bapak saya kaya Pak. Pokoknya saya minta apa dikasih. Puji Tuhan. Halo. Tapi yang saya masukkan di sini adalah mentalitasnya, imannya, bukan karena adanya saudara. Ada juga habis juga nanti. Begitu enggak ada collab juga saudara. Ya. Jadi ini perlu kita perhatikan yang pertama saudara. Mari kita andalkan kekuatan Tuhan. Jadi saudara bagaimana aplikasinya? Aplikasinya sederhana. Oke. Wah mati baterainya ya. Oke, lakukan yang terbaik semampu Anda dan harapkan yang terbaik daripada Tuhan. Itu yang pertama. Seperti Daud. Kamu mendatangi aku dengan tongkat, lembing, dan pedang. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Ya. Yang kedua, ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga firman Tuhan katakan apa saudara? Oke, tolong dibantu diklik 2 kali. Barang siapa yang siapa yang takut dan gentar biarlah ia pulang. Enyah dari pegunungan Gilead. Ya silakan next slide. Firman Tuhan katakan di ayat ketiga. Nah yang kedua saudara silakan diklik lagi. Memiliki keberanian sikap adalah syarat supaya kita bisa dipakai Tuhan. Syarat supaya dimanapun kita berada Tuhan bisa pakai kita untuk menjadi jawaban bagi orang-orang di luar sana. Bagi sumber berkat bagi keluarga kita dimanapun kita berada. Memiliki keberanian sikap. Takut itu muncul. Tatkala saya membandingkan diri saya dengan tantangan yang ada. Ketika saya membandingkan tantangan yang ada dengan kekuatan Tuhan, maka nggak ada ketakutan. Pak, saya bukan takut, saya khawatir. Definisi orang khawatir sederhana. Orang yang khawatir adalah dia ingin mengendalikan apa yang tidak bisa dia kendalikan. Dan itu namanya kebodohan. Stupid. Apakah saya bisa kendalikan besok hujan atau enggak saudara? Nggak bisa. Terus saya khawatir. Aduh, hujan nggak ya? Hujan nggak ya? Itu namanya apa saudara? Oke. Apakah saya bisa kendalikan anak saya yang di Australia saudara? Dia lagi ngapain, makan apa, sama siapa bisa? Aduh anakku gimana ya? Anakku gimana ya? Apa? Khawatir. Oke. Saudara kalau saya punya mimpi. Setelah ini, nanti malam saya mau makan nasi padang pagi sore. Misalkan. Saya perlu khawatir nggak saudara? Wujudkan aja. Pokoknya yang Anda yakin bisa diwujudkan, wujudkan aja. Yang tidak bisa Anda kendalikan, ngapain mau dikendalikan? Karena mengendalikan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, khawatir. Aduh aku udah doain dia 3 tahun, dia suka gak ya sama aku ya? Aduh dia suka gak sama aku ya? Bisa dikendalikan gak dia suka sama aku atau enggak? Bisa dikendalikan? Enggak bisa, yang bisa ditanya. Halo? Kalau cowok ya datengin, cewek, aku udah doain kamu 3 tahun. Ya gak usah 3 tahun juga, serem kali dia ya kan? Aku udah doain kamu, apalagi pakai bawa nama Tuhan lagi, Tuhan bicara kepada aku. Lu giliran cewek aja Tuhan bicara, giliran berdosa gak pernah Tuhan bicara lu. Ya kan, kalau ngomongin cewek Tuhan bicara, pokoknya kalau ada yang bilang cowok Tuhan bicara, jangan diterima saudara.
Masa bicaranya kalau mau pacaran doang? Ya. Nah, oke Tuhan, gini. Gua suka sama lu Kristen, gua pelayanan, lu pelayanan. Gimana? Ya aku doain dulu ya. Ya udah tunggu. Ya kan? Kalau dia tiba-tiba, aku juga. Ya udah yes, we are the champion. Ya kan? Oke. Tapi jangan sampai juga hidup ini doain. Nggak ngomong-ngomong saudara. Kan ngomong itu dalam kendalimu. Halo? Tiba-tiba ada orang baru masuk, keren, WL tadi. Wah. Ya. Nah WL-nya lebih berani, datengin langsung ngomong nembak jebret. Dianya oke juga, kenapa? Udah mau expired. Ini udah lama nih kenapa nggak datang-datang. Nah ini Kristen sama-sama Kristen sama pelayanan kenapa enggak juga. Lalu yang doain 3 tahun, sekarang udah 5 tahun sudah doanya. Wah, begitu jadian sama orang lain, dia bilang apa? Memang bukan rencana Tuhan. Please, jangan pernah membungkus kebodohan, kemalasan, ketidakbertanggungjawaban dengan area-area rohani, saudara. Yes or yes? Kemalasan jangan dibungkus kerohanian, saudara. Nggak mau tahu, nggak peduli, pengecut, penakut, jangan pakai rohani. Aku ini berpikir panjang orangnya. Berpikir panjang, aku ini berhikmat. Berhikmat atau takut? Halo? Beritahu sebelahnya, aku kenal satu orang yang seperti itu. Miliki keberanian sikap, firman Tuhan berkata apa saudara? Ya, yang gentar, yang takut pulang. Enyah. Oke. Sorry ya bro, di jadwal saya jam 2:05. Ya, sorry, saya masih ada 10 menit. Nah, sudah perhatikan baik-baik. Jadi takut itu muncul kalau kita membandingkan masalah persoalan dengan kehidupan kita sendiri. Tapi saudara, kalau kita berani mempercayai Tuhan, Tuhan percayakan kepada kita, I can do anything, ya kan? Lagunya kan gitu, I can do all things. Nah kalau udah dinyanyikan, udah dalam bentuk firman, udah jadi iman, yakin, berarti kita perlu keberanian. Amin. Berani berbuat sesuatu, berani menginjil, berani ikut pelayanan, berani tersakiti, berani tidak dipuji, berani mengampuni, berani diampuni, berani minta maaf. Semua itu butuh keberanian, bahkan memberi persembahan pun butuh keberanian saudara. Nah saudara, sukses atau gagalnya, berhasil atau belum berhasilnya, itu seringkali pengalaman saya tentang keberanian. Kita punya waktu 24 jam sama. Kita punya oksigen juga sama. Gak pakai kantong saudara. Kita punya waktu juga gak bisa ditambah. Tapi kenapa Pak dia lebih berhasil daripada saya? Kenapa dia lebih makmur daripada saya? Kenapa? Maka jawabannya kenapa tidak? Karena dia lebih berani untuk melangkah. Karena dia berani untuk mencoba. Dia berani mempercayai Tuhan. Dia berani masuk ke tempat yang baru. Dia berani melakukan sesuatu yang tidak berani kamu lakukan. Sehingga worth it dalam kehidupan saudara. Keberanianmu akan menunjukkan kepada area-area yang baru. Dan disitulah kita bisa tahu, oh ternyata aku belum membangun kompetensi ini. Oh ternyata aku perlu belajar ini. Oh ternyata aku bisa mendapatkannya. Oh ternyata ada banyak ternyata yang bisa terjadi ketika Anda berani melangkah di dalam kehidupan. Termasuk yang tadi. Ya, yang udah hampir-hampir expired, udah doa ngomong saudara. Amin. Supaya kita gak jadi arwah penasaran kan. Ini oke gak ya? Oke gak ya? Ngomong aja biar jelas selesai masalah saudara. Ya, nanti lain kali ya saya cerita tentang saya sama istri saya ya. Next time. Tapi kayaknya gak cukup 1 jam, gak cukup. Ya, 1 hari. Kemudian saudara firman Tuhan berkata kepada kita, 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan apa? Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi membangkitkan kekuatan, kasih, dan keteraturan ya. Tulisannya kan begitu saudara. Nah perhatikan baik-baik, kata ketakutan di situ delia, artinya penuh rasa takut atau pengecut. Jadi Tuhan tidak memberikan kepada kita roh pengecut. Yang Tuhan berikan adalah apa? Bahasa King James-nya spirit of power, spirit of love, dan spirit of sound mind. Bisa disiplin, bisa mengandalkan diri. Jadi pengendalian diri, kasih dan kuasa, dunamis, itu yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan roh ketakutan. Orang yang hidupnya selalu takut dengan tantangan saudara, ya takut itu boleh juga saudara. Kalau orang gak punya rasa takut bahaya juga. Tiba-tiba pagi-pagi, ya gimana bro? Lagi jogging di mana? Jalan tol. Ya. Saya gak punya rasa takut. Loh, saya ke Ragunan juga saya lihat ada singa. Di kerangkeng saya buka, kerangkeng saya masuk, kita komsel. Saudara bukan itu maksud saya. Jadi kalau ada muncul rasa takut itu wajar. Itu tanda kita manusia. Yes or yes? Halo? Tetapi rasa takut yang tidak ada alasan atau rasa takut yang alasannya salah itu nggak boleh. Takut boleh,
tiba-tiba jam 9 malam, kok takut ya gue ya? Kita aja ngobrol, kok takut kenapa lu muncul? Iya, soalnya besok presentasi, lu belum siap-siap main game terus. Oh iya. Berarti ternyata rasa takut itu muncul untuk kebaikan kita. Tapi kemudian, kenapa lu takut? Gak tahu, pokoknya aku takut aja. Nah ini yang problem. Ya, hidup dalam ketakutan itu bukan bagian dari kita. Kenapa? Roh yang kita miliki lebih besar dari semua roh yang ada di Mangga Besar. Amin, saudara. Semua roh yang ada di dunia kalah dengan namanya Roh Kudus yang kita miliki. Sehingga generasi muda hari ini kita perlu bangkit dan bercahaya. Kita perlu angkat kepala, masuk lewat pintu gerbang, kita tunjukkan siapa Tuhan yang kita miliki. Bukan kesombongan, tapi buktikan bahwa Anda meyakini I can do all things through Jesus Christ. Apa tantangan pelayanan hari ini? Kurang pelayan apa? Saya percaya untuk generasi muda, pelayan anak muda, nggak akan pernah kekurangan pelayan Tuhan, amin. Karena semuanya pasti mau melayani. Semuanya berani untuk terlibat. Sehingga saudara aplikasinya adalah, mari kita berani untuk lakukan firman Tuhan. Berani bertumbuh. Berani untuk berbuat sesuatu lebih daripada Tuhan. Daripada yang pernah Tuhan lakukan buat kita, maksud saya saudara. Ya, karena Yesus berkata, engkau akan melakukan lebih dari yang pernah kulakukan. Seorang hamba Tuhan bernama William Carey, bukan Jim Carrey ya saudara, kalau Jim Carrey lain lagi ya. William Carey dia berkata apa? Harapkanlah sesuatu yang besar daripada Tuhan. Sering gak saudara? Sering? Sering ya, gampang ya. Tapi statement yang kedua yang menjadi tantangan. Harapkanlah sesuatu yang besar daripada Tuhan dan cobalah lakukan hal besar bagi Tuhan. Dan yang ketiga, Anda mau dipakai Tuhan menjadi pasukan 300, menjadi berkat bagi banyak orang, melewati kesulitan, tantangan, hambatan dalam kehidupan. Maka yang ketiga adalah barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat. Itu kata ayat 4 dan ayat 5. Kalau ada orang yang minum airnya seperti anjing, maka suruh pulang. Maka saudara, stage yang pertama hilang 22.000 orang. Stage yang kedua hilang lagi ribuan orang. Sampai akhirnya tinggal 300 orang. Nah, menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat. Saudara, ini saya berikan poin adalah memelihara ketenangan hati. Silakan slide-nya bisa dikeluarkan. Memelihara ketenangan hati. Kalau kita mau dipakai Tuhan, yang pertama adalah saya perlu mengandalkan kekuatan Tuhan. Yang kedua, saya perlu memiliki keberanian sikap. Dan yang ketiga, saya perlu memelihara ketenangan hati. Ketika orang-orang dalam masalah dan persoalan, biasanya apa saudara? Biasanya responnya yaitu suruh minum rebutan, kayak anjing sudah gitu kan. Tapi ada yang ambil minumnya begini. Nah, ini yang dipilih Tuhan. Artinya di tengah-tengah masalah persoalan pun tetap bisa memelihara ketenangan hati. Nah, ada pelajaran biologi sedikit saudara. Dikatakan oleh Paul de MacLean ya bahwa otak kita ada 3 bagian. Bagian pertama adalah reptilian brain. Inilah otak yang senggol bacok saudara. Ya, apa lu? Emang gue tahu diri gue siapa ya, kan gitu saudara ya. Jadi gampang marah, reaktif. Ya, itu reptilian brain, dinosaur brain katanya. Makanya kalau kita dalam respon hidup kita selalu begitu, pelayanan ada senggol dikit, ya udah aku kelar. Nah, itu pakai otak binatang saudara. Ya kan? Ayo udah putus, kita putus. Nah, itu otak binatang tuh. Oke, kalau kita hanya begitu terus, kita nggak ada bedanya dengan yang 4 kaki itu saudara. Sama. Tapi Tuhan, puji Tuhan, kasih kita otak kedua namanya limbik atau mammalian brain. Ini untuk merasa, ada emosi, ya kan? Nah, ada orang yang ambil keputusan pakai otak ini saudara. Lagi senang, semua gue traktir, besoknya bokeh. Ya, karena memutuskannya pakai perasaan. Nah, puji Tuhan, Tuhan kasih yang ketiga namanya neokortex. Untuk mencipta, berkomunikasi, berpendapat saudara, untuk berpikir. Inilah otak ya yang otak gue hilang. Oh iya, ada. Ya. Ini membuat orang itu bisa berpikir. Nah, inilah yang katanya otak yang jarang dipakai saudara. Makanya Tuhan berkata begitu, kok di sains juga ada saudara. Kayak binatang, kayak anjing, aduh bahasanya gak enak banget saudara. Tapi memang ternyata kita perlu menggunakan otak neokortex. Dan neokortex itu 80% jumlah otak kita itu neokortex. Kenapa yang dipakai yang sedikit saudara, reptilian. Marah, maki, kebun binatang di absen satu persatu tiap hari saudara. Ya. Itu menunjukkan kita menggunakan otak reptilian. Tapi kalau kita naik ke atas, maka berubahlah menurut pembaruan budimu. Kita tahu mana yang benar, kita mau tahu mana kehendak Tuhan, mana bukan. Amin saudara. Ya, saya cepatkan lagi saudara. Kemudian dalam situasi sulit seringkali respon kita seperti binatang ya untuk survive. Ya, marah, ribut. Nah saudara nggak bisa. Tuhan nggak bisa pakai orang-orang yang reaktif. Ya, contohnya saudara kalau kita tahu Daud diurapi jadi raja oleh Samuel. Diurapi kok malah jadikan fugitif. Malah dikejar mau dibunuh saudara sama Saul.
Bayangin kalau film-film kan gitu. Dia nggak salah, dipersalahkan, dikejar mau dibunuh. Jeng, 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 1 jam 20 menit, mulai mau deket-deket 1 jam 30 menit saudara, tiba-tiba yang dikejar itu punya kesempatan untuk membunuh yang mengejar dia. Akhirnya dibunuhlah dia, jeng, lalu dengan muka yang berdarah-darah dia keluar dengan kemenangan. Akhirnya aku bisa juga. Itu film. Nah Daud nggak begitu. Ketika Saul lagi boker saudara, dia di belakangnya. Dan ketika dia di belakangnya, dia bisa bunuh Saul, tapi dia ingat, jangan pegang orang yang diurapi Tuhan. Dia mengerti, dia bisa menjaga hatinya saudara. Sehingga dia berkata, Saul sebenarnya aku bisa bunuh kamu, tetapi aku tidak mau bunuh kamu karena aku tahu kamu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Bahkan Daud dikejar-kejar mau dibunuh, dia masih sempat-sempatnya bikin album. Selidiki aku, ya kan saudara? Saudara bayangin, coba tanya tuh WL tadi, Bro Yesua ya betul ya? Ya, coba kalau lagi nggak mood suruh bikin album, nggak bisa saudara. Saya punya pemain musik di gereja kita semuanya perlu ada mood dulu. Oh ya udah, ini lagi dikejar-kejar, lagi nulis not. Ih, mati nggak nih? Mati nggak nih? Setengah mati saudara, tapi dia bisa tenang. Daud itu bisa tenang. Dia bisa bersekutu dengan Tuhan. Dia bisa nyaman walaupun dia mau dibunuh orang. Dia punya kesempatan balas, dia nggak balas. Dan itulah membuat Tuhan berkata hatinya ini hati yang baik sekali saudara. Hati yang lembut sekali. Sehingga apa saudara? Mari mulai hari ini kita menguasai diri, perkataan, emosi. Jangan reaktif, responsif ya. Jangan lakukan sesuatu yang sembrono. Saudara, niscaya 3 hal ini akan menolong kita. Teen, youth, dewasa muda, untuk kita bisa menjadi pasukan 300, menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Beritahu sebelahnya, katakan, andalkan kekuatan Tuhan. Ingat saudara, saya beritahu, kalau dalam pelayananmu kamu stres, kamu gak ngandelin Tuhan. Orang yang ngandelin Tuhan gak akan stres. Amin. Halo, amin. Orang ngandelin Tuhan gak akan bilang, Kak aku mau cuti pelayanan. Coba bayangin Tuhan cuti. Sorry ya bro, gue cuti gak perhatiin lu ya seminggu. Udah saudara bilang aja kalau lagi jatuh ngomong saudara, kita doakan, kita support, butuh apa. Kalau lagi gak enak, benci atau gak suka ngomong, gue perlu berubah apa yang salah gue lakukan. Halo? Yes or yes? Ini yang perlu kita lakukan, gak bisa burn out karena kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Yang kedua adalah beritahu sebelahnya, katakan milikilah keberanian. I can do all things kok, nyanyinya loncat-loncat. Ya, I can do all things. Kalau kita yakin Tuhan mampukan kita melakukan apa saja, maka kita punya keberanian untuk melakukan apa saja, saudara. Pelayanan baru, terima. Saya belum lihat gereja punya pelayanan pantomim, saudara. Coba ciptakan. Halo, tantangan kan? Saya bilang ke teman-teman, silakan ciptakan. Apalagi, oh boleh, apalagi apa boleh. Yang penting nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Lakukan sesuatu yang baru. Coba belajar S1, S2, S3, kalau perlu Samsung S8, S9, S10. Saudara ikuti. Kalau Tuhan berikan kita otak yang cukup, kita sekolah terus gak apa-apa. Do the best. Mari kita jadi berkat buat orang-orang di luar sana yang kutu buku saudara, yang suka belajar. Kita jadi berkat juga. Mereka perlu teman seperti kita juga. Amin. Beritahu sebelahnya, katakan miliki ketenangan hati. Semangat boleh saudara. Oh berapi-api boleh. Tetapi ketenangan hati itu tentang pengambilan keputusan dan respon kita. Ada masalah, persoalan, tantangan, jangan senggol bacok saudara. Itu reptilian brain atau dinosaur brain. Tapi kita Tuhan berikan budi perketi untuk kita bisa tenang. Daud di tengah mau diburu, mau dibunuh, tetap bisa bikin album, saudara. Album rohani, ya 7 volume, banyak sekali. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, yang mengucap syukur. Kayak berdoa buat generasi muda tempat ini, buat anak-anak muda juga, buat dewasa muda. Biar firman-Mu memberikan kami kekuatan, ingat-ingatan kembali bahwa dalam melayani Tuhan, dalam hidup dipakai Tuhan, kami butuh yang pertama adalah mengandalkan kekuatan Tuhan. Sehingga mulai hari ini ada hasil atau belum ada hasil, enggak masalah. Mulai hari ini pelayanan kami dibilang sukses atau belum sukses, enggak masalah. Kami tidak akan burn out, tidak akan stres, karena kami menggunakan kekuatan daripada Tuhan. Kami akan tetap melayani, menginjil, pelayanan kampus, pelayanan sekolah tetap kami jalankan. Semua hal akan tetap kami jalankan untuk memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, ajar kami juga Tuhan, untuk kami tetap memiliki keberanian dalam sikap. Karena Engkau tidak memberikan kepada kami roh pengecut, roh penuh rasa takut, tapi roh penuh keberanian. The spirit of power, spirit of love, spirit of self-discipline. Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Mari, ada hal baru, tantangan baru yang Tuhan sediakan buat kita. Dalam pekerjaan, dalam sekolah, studi, atau dalam pelayanan. Cobalah lakukan.
Paling tidak kita tahu apa rasanya. Dan di situ Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Dan ajar kami ya Tuhan untuk memiliki ketenangan dalam hati. Tidak mudah memutuskan, tidak respons, tidak reaktif. Tidak langsung berkata-kata kasar, tidak mengambil keputusan yang salah. Tidak bereaksi yang akan kami sesali seumur hidup kami. Tapi biarlah kami tetap di dalam koridor Tuhan seperti Daud. Tetap menyembah Tuhan, tetap dekat dengan Tuhan, tetap lekat dengan Tuhan. Di tengah masalah persoalan yang begitu banyak dia hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, yang sudah terima firman Tuhan bersama-sama kita katakan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk teman-teman semuanya. God bless. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know, deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Do you? I can do anything. Yes, I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Clap your hands. Say Jesus, 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 Jesus. Oh, oh, oh. I believe, say, I believe, in you. I believe, hey, I believe, everybody jump, I believe, I believe in you. I believe, angkat tanganmu katakan to you. Yes, it's you. Oh, nothing is impossible to you. I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe in you. I believe in you. Oh. Baik, mari seluruh backboners, mari kita angkat tangan kita dan arahkan hatimu. Seluruh prajurit-prajurit yang gagah perkasa, saat inilah terimalah berkat. Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Ia akan menudungi engkau. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak akan takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang akan rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Sebab dialah perlindunganmu yang maha tinggi. Engkau akan menginjak ular naga dan singa, dan kau akan menerima kuasa untuk menjadi saksinya sampai ke ujung dunia. Semua anak-anak muda yang sudah terima berkat, mari sama-sama kita katakan amin.